kegiatan MPLS hari yang kedua. Dan masih bersama dengan Ibu Della. Hari ini tentunya tema yang akan disampaikan pun juga berbeda dengan acara yang sebelumnya, yaitu tema hari ini adalah Aku, Anak Pangmudi Luhur. Nah, sebelumnya izinkan Ibu untuk menyampaikan deskripsi acara hari ini. Untuk yang pertama akan dibuka dengan doa pembuka, kemudian akan dilanjutkan mengkumandangkan lagu Indonesia Raya. Setelah itu akan ada penyampaian dari Bruder Marjito untuk visi dan misi, dan juga dilanjutkan lagi oleh Bu Lina untuk pendidikan karakter. Dan yang terakhir adalah penutupnya. Jadi Ibu harapkan semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan anak-anak juga pastinya akan happy selalu untuk hari ini. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai acara hari ini, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Doa akan Ibu Della pimpin secara Katolik, bagi yang beragama lain bisa menyesuaikan. Marilah kita tundukkan kepala sejenak, kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, selamat pagi. Kami anak-anak-Mu mengucapkan syukur padamu atas pagi hari yang baru ini. Ya Tuhan, ini kami akan mengikuti kegiatan MPLS hari yang kedua. Tuhan berikan kami kesehatan dan juga kelancaran, terutama di jaringan internetnya, agar kegiatan MPLS hari kedua ini dapat berjalan dengan baik dan dengan lancar. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak sekalian, untuk memulai acara hari ini, Ibu undang anak-anak untuk berdiri dan bersikap sempurna dengan mengepakkan kedua tangan di sebelah kanan dan kiri. Mari kita kumandangkan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Selamat pagi Papa Mama dan anak-anak hebat. Kali ini kita berjumpa kembali di dalam sesi yang pastinya akan lebih seru, karena saat ini Ibu Della tidak akan sendirian pada acara ini, namun nanti Ibu Della akan ditemani oleh sesosok yang sangat luar biasa, yang sangat berperan besar juga di sekolah ini, dan tentunya nanti anak-anak dan orang tua pun juga pasti sudah mengenalnya. Dan kali ini pada sesi acara ini
kita akan berbincang-bincang mengenai visi dan misi Sekolah SD Pangudi Luhur Yogyakarta. Oh, tidak hanya SD saja, tapi visi dan misi ini juga berlaku dari PG, TK, dan SD Pangudi Luhur Yogyakarta. Nah, sebenarnya sebelum kita lebih lanjut lagi ataupun lebih tahu lagi apa sih visinya dan visi itu apa sih Bu? Mungkin ada anak-anak yang bertanya, dan misi itu apa sih Bu? Nah, Ibu kasih tahu ya. Visi itu adalah seperti sebuah bingkai atau tujuannya. Kenapa sih sekolah, khususnya Sekolah SD Pangudi Luhur Yogyakarta itu dibangun atau diadakan seperti itu. Jadi itulah dibuatnya visi itu sendiri. Lalu juga diharapkan visi dan misi itu sendiri nanti akan menjadi peran bagi kita semua untuk membangun sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Dan pastinya visi dan misi sekolah yang sudah dirumuskan, yang sudah didiskusikan bersama-sama, itu tidak hanya berlaku untuk anak-anak atau para murid saja, namun juga berlaku bagi seluruh lingkungan sekolah, terutama bagi para orang tua dan juga para orang tua wali murid, juga ada anak-anak, juga tentunya berlaku untuk para guru dan juga karyawan dan staf sekolah. Dan harapannya juga dari visi dan misi yang sudah dirumuskan ataupun yang nanti akan disampaikan itu diharapkan bisa diterima baik oleh seluruh warga sekolah yang akan berperan khususnya di Sekolah Dasar Pangudi Luhur Yogyakarta ini. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, mari kita mulai perbincangan ini. Perbincangannya akan sangat seru sekali. Jadi, harapannya para penonton ataupun anak-anak dan orang tua di sini pun juga menyimaknya dari awal hingga akhir agar tidak ada yang ketinggalan sedikit pun. Begitu? Mari kita mulai bersama. Sebelumnya kita sapa dahulu pembicara kita hari ini, yaitu ada yang terhormat Bruder Agustinus Marjito. Selamat pagi dan salam sehat, Bruder. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bruder hari ini? Ya, masih sehat-sehat. Puji Tuhan, sehat. Anak-anak dan orang tua di rumah juga pasti sehat-sehat dan selalu jaga kesehatan ya. Oke Bruder, jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan Bruder, hari ini kita akan berbincang-bincang untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang apa sih visi Sekolah Pangudi Luhur Yogyakarta ini dan apa aja juga misi-misinya untuk bisa mewujudkan visi dari Pangudi Luhur Yogyakarta. Mungkin dari visinya dulu, kita tahu dulu visinya itu apa Bruder. Baik, terima kasih Miss Della atas waktu yang diberikan kepada saya. Saat ini saya Bruder Agustinus Marjito menjadi koordinator PG, TK, dan SD Pangudi Luhur Yogyakarta. Ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu dan anak-anak sekalian mengenai arah yang akan kita tempuh, ya, arah yang akan kita gunakan di dalam proses pendidikan putra dan putri Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, Sekolah PG, TK, SD Pangudi Luhur ingin mewujudkan komunitas pembelajar yang unggul dan berkarakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Jadi ini yang menjadi visi sekolah kita, terwujudnya komunitas pembelajar yang unggul, berkarakter, berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Nah, kalau kita lihat dari visi misi ini, ada beberapa kata kunci. Yang pertama, komunitas pembelajar. SD Pangudi Luhur Yogyakarta ingin membentuk komunitas ini merupakan komunitas pembelajar. Kumpulan orang-orang yang ingin terus belajar memajukan dirinya, bukan orang-orang yang malas, tapi orang-orang yang ingin terus belajar hal-hal yang baru supaya memiliki keunggulan-keunggulan tertentu dan karakter-karakter tertentu. Nah, keunggulannya apa yang ingin dibangun? Unggul dalam hal intelektualitas. Pengetahuan harus unggul, ya, secara pengetahuan.
unggul dalam hal karakter. Karakter akan dibangun. Nanti apa saja karakternya nanti kita jelaskan, ya. Dan karena sekolah kita ini adalah sekolah Katolik, maka seluruh kegiatan, seluruh pembelajaran dan interaksi kita itu harus berdasarkan nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai cinta kasih. Itu visinya. Sekaligus saya jelaskan. Ya. Luar biasa sekali ya. Jadi visinya jelas dan itu sangat berkena khususnya di bidang pendidikan, yaitu terus belajar dan mau belajar. Jadi dalam artian mungkin kalau Ibu Della mengartikan ya pembelajar seumur hidup. Betul, ya, pembelajar seumur hidup. Oke, betul. Jadi sampai kapanpun, karena ilmu terus kan akan terus berkembang, begitu ya. Jadi tentunya kita tidak hanya stuck, mungkin bagi anak-anak juga yang akan memasuki dunia sekolah dasar, mungkin nanti kalau yang kelas 6 pun juga tidak hanya belajar sampai di kelas 6 saja, tapi akan seterusnya belajar walaupun sampai nanti sudah lulus kuliah, dalam dunia kerja pun juga diharapkan akan terus belajar begitu. Karena teknologi juga semakin berkembang pesat, terus juga kita tidak boleh ketinggalan teknologi, apalagi ilmu pun juga pasti berkembang. Ya. Sangat luar biasa. Berarti visi ini harapannya semoga nanti bisa terwujud sehingga nanti kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul seperti yang tadi sudah Bruder jelaskan. Ya. Begitu. Berarti kita bisa lanjut untuk misinya. Misi sendiri itu kan adalah cara untuk mencapai visi itu sendiri. Ya. Monggo Bruder, cara-caranya. Baik, visi yang tadi ingin dibangun kita laksanakan dengan berbagai macam aktivitas kegiatan, ya. Yang pertama, kita ingin pertama-tama adalah membangun komunitas kita ini sebagai komunitas pembelajar yang tadi sudah saya sampaikan harus dijiwai oleh semangat cinta kasih. Nah, tanda-tandanya kalau komunitas kita itu sebagai pembelajar yang ditandai atau didasari oleh semangat Kristiani, maka orang-orang di dalamnya itu semakin mencintai Tuhan, mencintai sesama dan lingkungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mewujudkan tadi keunggulan pengetahuan tadi, maka sekolah kita akan menyelenggarakan pembelajaran yang dialogis, ya, dan berbasis teknologi informasi. Tadi Miss Della sudah menyampaikan bahwa kemajuan teknologi sangat pesat. Kita ingin menyelenggarakan pembelajaran dialogis berbasis teknologi informasi, dan apa saja yang ingin dikembangkan melalui pembelajaran tersebut, anak-anak nanti akan diajak untuk berkreasi, untuk berpikir kritis dan berkomunikasi, belajar mengkomunikasikan ide-idenya supaya bisa dipahami oleh orang lain dengan jelas. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, untuk pembentukan karakter bagaimana? Nah, menyelenggarakan program-program pembentukan karakter peserta didik supaya kita semua peserta didik itu memiliki integritas, memiliki disiplin, kemandirian, dan tanggung jawab. Caranya banyak sekali, melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, melalui kegiatan-kegiatan pelatihan kepemimpinan misalnya, nanti akan ada kepramukaan, ya, di situ. Nah, yang keempat, itu menyelenggarakan program pembentukan karakter peserta didik supaya solider, supaya terbuka untuk bekerja sama dengan orang lain. Nah, ini bisa kita laksanakan misalnya dengan bakti sosial, dengan mengadakan koin cinta kasih KCK, ya, mungkin dengan mengadakan ini kalau ada keluarga-keluarga yang kesusahan, kita memberikan perhatian, uang duka, dan lain-lain. Ini untuk menumbuhkan tadi solidaritas dan juga keterbukaan untuk bekerja sama. Nah, itu yang keempat. Yang kelima,
menyelenggarakan program pembentukan karakter peserta didik yang mampu menghargai keberagaman, menghargai budaya sendiri dan orang lain. Anak-anak yang belajar di sekolah ini tidak hanya anak-anak Katolik saja, tetapi ada anak yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Buddha, semua masuk di sekolah ini. Ada dari keluarga yang mungkin beruntung, ada yang kurang beruntung, semua sekolah di sini. Nah, ini harus kita hargai. Semua orang yang ada di sini berharga sebagai manusia. Maka tidak boleh membeda-bedakan. Ya, saya harus bisa untuk bersahabat dengan siapa saja, ya. Tidak hanya yang ini saja atau itu saja. Jadi ini supaya kita semakin bisa menghargai keberagaman sekolah kita. Itu ya misinya seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin bisa saya lanjutkan ya dengan tadi misi yang demikian tadi dan visi yang sudah saya jelaskan. Lalu ini ya, profilnya itu anak-anak PL itu harusnya seperti apa ya? Ciri-cirinya seperti apa ya? Nah, ini kalau pemerintah Republik Indonesia telah meluncurkan namanya 6 karakter pelajar Pancasila. Nah, di Pangudi Luhur juga mengadopsi sebagian dari itu. Maka sekarang saya sampaikan bahwa nanti akan ada ciri-ciri yang diharapkan tumbuh dalam diri anak-anak. 1, tadi memiliki sikap menghargai kebinekaan. 2, memiliki solidaritas dan kerjasama dengan orang lain. Yang ketiga, memiliki kreativitas. Ya, yang keempat itu ada memiliki integritas, jujur, setia pada cita-citanya. Ya, cerdas dan kritis. Ya, mampu untuk berpikir kritis. Ya. Lalu memiliki kedisiplinan dan kemandirian. Dan tidak kalah pentingnya, anak-anak Pangudi Luhur tentu diharapkan bisa untuk menunjukkan sikap takwa kepada Tuhan yang Maha Kasih. Gitu. Ya, ini sampai di sini dulu penjelasan saya ya. Oke, Brother. Jadi sungguh sebenarnya semuanya saling berkaitan dan banyak ada juga beberapa karakter yang hanya diulang, tapi mungkin juga sebenarnya itu bagi pribadi ibu sendiri pun juga sulit untuk dilakukan. Tapi ya pastinya niat dulu ya, Brother ya. Niat dan keyakinan untuk mewujudkannya. Terutama tadi kan dari beberapa karakter Pancasila itu kan yang pertama tadi ada tentang kebinekaan. Nah, kebinekaan sendiri kan artinya tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, dan di dalamnya itu pun juga sudah ada saling menghargai, toleransi. Betul. Terus kita juga bisa bekerja sama dengan Betul. Siapapun tanpa membedakan dia pintar atau mungkin dia malas atau ada yang kurang atau mungkin dari segi fisik. Nah, seperti itu. Nah, jadi di situ kita bisa saling menghargai mungkin teman-teman yang satu dengan yang lainnya. Betul. Agar pun juga komunikasi tetap terjalin. Gitu ya, benar, luar biasa. Jadi sangat berkaitan sekali tentunya karena kita tinggal di negara Indonesia dan Indonesia yang sudah merdeka dan yang pastinya sangat menjunjung nilai-nilai Pancasila. Harapannya ya nilai-nilai Pancasila sendiri itu tetap terus dikembangkan atau tetap terus diwujudkan sampai akhir hayat kita. Dan terutama dalam dunia pendidikan, kita masih bersekolah pun juga wujudkanlah nilai-nilai Pancasila itu. Baik yang mungkin orang tua di rumah, dengan lingkungan sekitar, dan juga anak-anak juga bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila itu di dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan gereja, pokoknya dimanapun kita berada. Betul. Seperti itu. Baiklah, jadi sampai sini harapannya anak-anak dan juga para orang tua serta para wali murid sekalian pun bisa memahami mengenai visi dan misi Sekolah Pangudi Luhur Yogyakarta ini. Tentunya inilah harapan kami semua bagi perumus untuk memang tidak mudah untuk mewujudkan suatu
visi dan misi dari suatu lembaga, terutama dalam suatu sekolah. Tapi kita pun juga memerlukan kerjasama yang solid antar setiap warganya, kita semua, agar visi dan misi itu bisa terwujud. Ya betul, jadi soal kerjasama ini memang sangat kita butuhkan ya, untuk mewujudkan visi dan misi yang tadi sudah saya sampaikan. Kerjasama antara orang tua, guru, anak-anak, semua komponen yang ada di sekolah ini memang harus saling satu ya, satu kata untuk mewujudkan proses pendidikan yang ada di sekolah ini gitu. Jadi tepat sekali bahwa ini memerlukan kerjasama yang solid dari orang tua, dari sekolah, dan dari juga bapak ibu guru semuanya gitu ya. Ya, mungkin satu pertanyaan dari saya, Bruder ya. Jadi bagaimana sih, mungkin Bruder juga, apakah ada program-program sendiri yang akan Bruder terapkan agar bisa visi dan misi ini terwujud, terutama ya di lingkungan sekolah kita? Baik, terima kasih. Untuk program-program tentu banyak ya. Yang pertama, yang paling utama adalah program pembelajaran. Program pembelajaran yang akan kita laksanakan di tahun 2021-2022 itu sedikit banyak ada perubahan. Pertama, adanya evaluasi asesmen nasional atau asesmen kompetensi minimal AKM, yang itu pelaksanaannya ada di kelas 5 misalnya. Nah, AKM itu menuntut keterampilan berpikir kritis. Maka nanti dalam pembelajarannya juga akan diajak untuk berpikir kritis. Bagaimana menganalisa teks, bagaimana memecahkan persoalan-persoalan. Nah ini penting untuk Bapak Ibu orang tua di rumah. Ketika nanti ada pendampingan belajar di rumah, tentu hal ini akan menjadi perhatian ya. Itu yang pertama tentang pembelajaran. Yang kedua tentu dalam sisi ekstrakurikuler, meskipun ini masih masa pandemi, kita akan mengupayakan beberapa ekstrakurikuler kita laksanakan supaya itu bisa mendukung anak-anak dalam mengembangkan keterampilan tadi, keterampilan berkomunikasi atau keterampilan untuk berkolaborasi dengan orang lain. Nanti akan ada ekstrakurikuler. Terjemahannya di situ. Selain juga ada program-program pembinaan karakter yang mungkin nanti pada bagian lain akan dijelaskan oleh Ibu Lina ya. Ibu Lina pasti akan menjelaskan apa saja yang nanti akan dilaksanakan di SD Pangudi Luhur ini mengenai pembinaan karakter atau mental spiritual anak-anak. Nah ini program-programnya seperti itu, Miss Dela. Oke. Ya, sebenarnya juga ini pun sangat, program-program ini harapannya dapat berjalan dengan baik dan juga bisa diterima untuk anak-anak di rumah sekalian dan juga untuk para orang tua. Terutama mungkin untuk yang program yang pertama mengenai tadi kan sebenarnya program-program sekolah itu kan tidak hanya difokuskan untuk pembelajaran saja, jadi tidak hanya anak-anak itu sekolah untuk mengumpulkan nilai-nilai begitu. Tapi kan juga ada pendidikan karakter itu sendiri. Terus juga tadi ada ekstrakurikuler itu sendiri kan untuk melatih kemampuan dan juga keterampilan anak-anak selain di bidang kognitif atau dari pembelajaran. Ya. Nah mungkin dari pembelajaran itu sendiri kan juga itu adalah seperti sistem pemerintah yang sekarang kan menggunakan istilahnya soal-soal AKM, gitu ya, benar ya. AKM itu assessment kompetensi minimal. Nah itu sebenarnya bukan, mungkin ada ibu pernah mendengar kok soalnya sulit-sulit ya Bu gitu, bilangnya soal-soal sulit gitu. Sebenarnya bukan soal yang sulit, hanya saja soal-soal ini memang membutuhkan kita untuk lebih kreatif dalam memecahkan soal-soal seperti itu. Jadi ada banyak caranya. Jadi dan cara-caranya itu pun kami para bapak ibu guru pun juga sudah menyesuaikan dengan materi dan juga dengan kemampuan anak-anak, karena sebelumnya juga pasti sudah diajarkan untuk materi dasarnya dan juga nanti diterapkan di soal-soal, dan harapannya dari pengerjaan soal-soal AKM itu ya anak-anak menjadi lebih kreatif lagi. Jadi anak-anak tidak hanya
bisa menyelesaikan, oh soal ini udah seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan soalnya ditambah lagi, tambah keterangan lagi, nah pada umumnya kan biasanya jadi bingung lagi, padahal intinya sama saja. Nah, itu kan jadi membuat anak semakin kreatif dan di situ mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Begitu. Ya, terima kasih. Oke. Terus juga banyak sekali, terutama pendidikan karakter juga itu juga harus kita terapkan. Program-program itu harapannya pun juga anak-anak di sini pun juga bisa menerapkannya dengan baik, dan bagi kita semua individu yang ada di sini, terutama karakter itu memang adalah tokoh utama ya, Bunda ya, dari setiap pembelajaran yang kita alami. Seperti itu. Mungkin untuk sebelum menutup sesi acara ini, apakah ada pesan terakhir yang Bunda ingin sampaikan? Dari saya yang terakhir dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan adalah tadi saya mengulang bahwa visi misi sekolah tidak ada gunanya kalau kita yang berada di dalam sekolah ini dan juga anak-anak, orang tua yang terlibat dalam pendidikan anak-anak ini tidak melibatkan diri dalam proses pendidikan yang ada. Oleh karena itu saya mengajak semuanya, semua komponen sekolah ini untuk terus bekerja sama mewujudkan visi dan misi sekolah yang sudah kita sepakati bersama ini. Ujungnya adalah supaya kita mampu untuk mempersiapkan anak-anak kita memasuki dunia mereka nanti di waktu yang akan datang, dunia yang tidak semakin simpel tapi dunia yang semakin kompleks. Semoga dengan visi dan misi sekolah ini kita mampu untuk mencoba membantu anak-anak kita menyiapkan generasi muda kita memasuki dunia mereka nanti. Gitu saja pesan saya. Terima kasih sudah diajak untuk berbincang-bincang di sini untuk menyampaikan visi dan misi sekolah kami kepada anak-anak dan juga kepada orang tua. Baiklah, terima kasih Bruder untuk setiap tadi perbincangan kita dari awal sampai saat ini. Terima kasih untuk kesediaan waktunya, dan izinkan saya untuk menutup acara sesi ini, Bruder. Baiklah anak-anak dan juga Bapak Ibu orang tua murid dan juga Bapak Ibu guru sekalian, sebelum saya menutup acara ini sudah disampaikan juga tadi bahwa visinya adalah terwujudnya komunitas pembelajar yang unggul dan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dan harapannya dari visi dan misi yang tadi sudah kita perbincangkan bersama itu bisa diwujudkan dan juga bisa diterima bagi seluruh warga sekolah. Dan tentunya bagi anak-anak, selamat memasuki tahun ajaran baru dengan semangat yang baru, dengan semangat yang membara, dan yang pastinya selalu wujudkan karakter-karakter positif dimanapun kalian berada. Nah, untuk sesi selanjutnya nanti akan dibawakan oleh Ibu Lina mengenai pendidikan karakter. Nah, di sini anak-anak akan mencari tahu lebih dalam lagi pendidikan karakter apa sih yang harus saya bentuk seperti itu, terutama belajar di Sekolah Pamudi Luhur Yogyakarta ini. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan hari ini, sesi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan tetap semangat. Salam sehat. Salam sehat. Ada kucing tuh di sana. Yuk kita samperin yuk. Selamat pagi Bu Lina. Selamat pagi Bu Dela. Bu, saya ganggu nggak nih Bu? Enggak, nyantai kok. Ini baru menikmati suasana pagi. Sip lah Bu. Iya, tadi saya juga baru datang terus keliling-keliling sekolah. Kok kayaknya sepi ya Bu ya? Iya betul. Ya udah. Tapi nggak apa-apa. Oh sebelumnya Bu, lupa saya. Kita sapa dulu ada anak-anak dan juga para orang tua murid yang ada di rumah. Monggo. Iya, halo. Selamat pagi anak-anak, papa mama yang ada di rumah. Apa kabar? Sehat semua? Iya, pastinya ya. Iya, Bu Dela, kalau melihat pagi ini sedih juga ya rasanya ya. Tahun ini sekolah kita masih sepi.
Iya betul Bu, tadi saya juga makanya biasanya kalau datang ke sekolah ada anak-anak yang ceria nyambut Bapak Ibu Guru, selamat pagi Bruder. Tapi kok pas tadi saya datang keliling-keliling kelas-kelas kosong, terus juga yang terdengar ya pagi hari kicauan burung-burung gitu. Suasana Tahun seperti ini. Ya, mumpung ada anak-anak, saya akan menyampaikan sesuatu tentunya. Iya, anak-anak yang terkasih, tak terasa ini sudah tahun pelajaran baru ya, 2021-2022. Selamat untuk anak-anak memasuki tahun pelajaran baru dan selamat datang untuk anak-anak kelas 1 di sekolah kita SD Pangudi Luhur Yogyakarta yang tentunya kita banggakan dan kita cintai. Iya, selamat datang juga nanti untuk papa mama orang tua. Kalau misalnya kita sudah diberi kesempatan untuk bertemu bersama. Tidak sabar rasanya ingin cepat-cepat bisa bertemu karena juga pastinya ada rasa kangen juga. Dan anak-anak juga pasti mau ketemu dengan teman-temannya, bercerita lagi, bermain bersama. Kami pun juga para guru sangat menantikan saat-saat seperti itu. Iya, betul sekali Bu Dela. Inge. Oh ya Bu, jadi pagi-pagi gini enaknya kita bicarain atau ngobrol-ngobrol tentang apa nih Bu? Kalau kemarin sudah ngobrol belum soal visi misi, mungkin mengingatkan anak-anak yang kemarin dibicarakan? Betul sekali Bu, ya kemarin kita sudah berbicara bincang-bincang seru dengan Bruder Agustinus Marjito pastinya tentang visi dan misi anak-anak wis pandai itu Bu. Tapi biar lebih ingat karena kan visi itu kan sebenarnya ditanamkan di dalam diri setiap warga sekolah dan harus selalu dibawa kemana-mana seperti itu. Betul. Jadi sebaiknya ya kita dalami lagi dan kita istilahnya ya kita penuhi, tetap terapkan itu seperti apa. Terutama saya juga kemarin ada mendengar di misinya untuk mewujudkan visi sekolah itu tentang berkarakter. Nah mungkin kita bisa membicarakan hal itu ya Bu ya, karena kan seperti yang Ibu Dela sampaikan kemarin, karakter itu kan suatu hal yang utama dan itu pun sangat penting dimiliki oleh setiap pribadi. Nah kita bicarakan itu saja hari ini. Monggo Bu Lina. Iya, anak-anak yang terkasih, papa mama yang saya hormati, mungkin kemarin sudah atau sudah menyimak tentang pembicaraan dialog dan perbincangan ya bersama dengan Bruder Koordinator kita. Di sana ada disebutkan karakter yang unggul. Yang pertama ingin saya ingatkan dulu pada anak-anak. Anak-anak tahun pelajaran baru ini, ingat loh ya, kita belajar bukan libur panjang, itu yang harus diingat. Ini bukan libur yang sangat panjang, tetapi ini proses belajar, masih di dalam proses belajar. Tetapi memang caranya yang berbeda Bu Dila. Jadi kalau dulu situasi memungkinkan bisa tatap muka karena belum ada pandemi. Nah di tengah pandemi ini kita memang harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi demi keselamatan semuanya, demi kesehatan semuanya. Maka anak-anak ingat tahun ini kita masih belajar secara daring atau jarak jauh ya. Nah kalau tadi disampaikan sekolah di dalam visi misi sekolah ya ada kata karakter yang unggul, betul sekali. SD Pangudi Luhur Yogyakarta mengajak anak-anak semua tidak hanya pinter ulangan saja, tetapi ingin mewujudkan pribadi yang unggul. Nah, di tahun pelajaran ini ada dua yang menjadi titik utama. Satu, itu karakter utama. Karakter utama berarti diharapkan kemampuan atau hal-hal yang diinginkan atau ingin dicapai, yang diharapkan oleh pihak sekolah dicapai anak-anak ini bisa dikuasai dari anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ada dua karakter utama ini, yaitu sikap rajin berdoa dan bangun pagi setiap hari. Itu ibu yang melakukan pasti, atau ibu saja yang melakukannya? Anak-anak harus itu. Ingat, tidak hanya Bu Dela loh ya, semuanya, semua warga sekolah. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru, tidak hanya Mama Papa juga, anak-anak yang terutama ini. Kenapa? Karena ini menjadi hal pokok, pondasi pokok untuk bisa belajar di tahun pelajaran ini. Coba kalau bangunnya kesiangan, nanti saat ada vikon, wah,
pada ketinggalan kaget, nanti terus ya. Bilangnya saya nggak tahu Bu, saya bangun kesiangan. Nah, disitulah. Maka ini karakter utama. Ingat ya anak-anak, ini karakter utama yang harus dicapai. Jadi dua hal ini menjadi sesuatu yang harus dimiliki, dicapai, dan sudah menjadi pembiasaan oleh anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, nanti ada yang kedua Bu Dela. Oh, ada yang kedua. Ada tambahannya. Kecil, cuma itu aja. Jangan hanya di atas kertas, artinya dipraktekkan setiap hari. Bangun pagi, rajin berdoa. Apakah hanya bangun pagi saja terus berdoa? Tidak tentunya. Jadi itu yang mendasar tadi ya. Ada tambahannya. Di masing-masing tingkat kelas nanti ada tambahan hal-hal yang ingin atau pembiasaan yang ingin diajak oleh Bapak Ibu guru dan pihak sekolah untuk bisa dikuasai dan dilaksanakan oleh anak-anak. Apa saja itu? Nah, Bu Lina sebutkan satu persatu ya. Kita cari tahu. Sudah ini pasti sama mama papa. Wih, aku sudah nggak sabar nih ya. Aku pengen mewujudkan. Oke, hebat itu namanya. Oke, untuk kelas 1 sekarang. Bu Lina sambil buka supaya nanti tidak salah ya. Sekali. Oke anak-anak, untuk kelas 1 ada 2 tambahannya. Selain bangun pagi dan rajin berdoa, 1, melakukan kegiatan makan sendiri. Nah, siapa ini yang di rumah masih suka disuapin ya? Ini harus bisa makan sendiri. Kemudian yang kedua, mandi sendiri. Nah, ada yang dimandiin kali ya Bu ya? Mungkin kali ya, tapi saya yakin kok anak-anak SD Pangudi Luhur nanti hebat-hebat. Anak kelas 1 pasti makan sendiri dan mandi sendiri. Oke, itu untuk kelas 1. Untuk kelas 1 berarti yang pertama untuk kelas 1 tadi makan sendiri dan mandi sendiri. Pasti bisa semuanya. Itu. Kemudian kelas 2. Kelas 2 yang diharapkan anak-anak sudah bisa memakai pakaiannya sendiri. Jadi sudah tidak, mama pakaianku kemana ya? Jadi dicari, ditentukan, oh hari ini ada Vicon, hari Senin misalnya, seragamnya apa kalau Senin? Merah putih pintar, lalu diambil, dipakai sendiri. Itu yang pertama, memakai pakaian sendiri. Yang kedua, merapikan tempat tidur. Oh, ini biasanya bangun tidur dibangunin apalagi kalau kesiangan ya Bu Lina, langsung nginclik, langsung pergi, pada tempat tidurnya aduh masih berantakan ya. Iya, bantal di bawah, guling di mana-mana, selimutnya juga nggak tahu di mana. Oke, ini kelas 2. Besok pasti hebat bisa mewujudkan itu ya. Sip, pasti memakai pakaian sendiri dan merapikan tempat tidur. Oke, itu untuk kelas 2. Sekarang yang kelas 3. Apa saja untuk kelas 3? Ada 2 juga. Yang pertama, melakukan kegiatan belajar mandiri tanpa disuruh. Tanpa disuruh biasanya ini mamanya ini, ayo belajar gitu kan. Apalagi kalau mau ada ulangan, besok ada ulangan toh, ayo belajar gitu. Nah, harusnya mandiri dan termasuk apa? Termasuk bisa tahu jadwal tadi. Oh iya, sudah diberitahu sama ibu guru, wali kelas atau pak guru, jadwalnya penilaian harian misalnya sudah ada atau ada tugas-tugas, langsung kerjakan itu sendiri. Jadi tidak usah menunggu, tidak usah sambil mama atau papa di rumah sambil teriak untuk mengingatkan ya. Itu untuk anak-anak kelas 3 ya, itu yang pertama. Yang kedua untuk anak-anak kelas 3, menyiapkan perlengkapan sekolahnya secara mandiri juga. Perlengkapan sekolah berarti buku, alat tulis semuanya, pensil, pena, penghapus ya, pokoknya semuanya. Buku-buku paketnya. Bagus, iya itu betul sekali Bu Dela. Jadi supaya anak-anak sudah tidak ada lagi alasan aku nggak nulis karena pensilku hilang misalnya. Jadi semuanya dirapikan sendiri-sendiri. Jadwal belajarnya anak-anak sudah tahu, secara mandiri ada kemauan untuk bisa bertanggung jawab, belajar sendiri. Oke, anak-anak kelas 3. Kelas 3 berarti kelas 3 yang pertama tadi mau atau melakukan kegiatan belajar secara mandiri dan menyiapkan alat-alat tulis atau alat-alat untuk belajar perlengkapan sekolah secara mandiri juga. Jadi lebih mandiri lagi. Iya, itu untuk anak kelas 3. Sekarang anak-anak kelas 4. Nah, ini
anak-anak kelas 4 itu masuk di jenjang kelas tinggi tingkat pertama. Oh, Iya kan? 1, 2, 3 Ya. itu di anak-anak kelas bawah. Kelas bawah. Kelas 4, 5, 6 sudah anak-anak kelas atas. Kelas atas. Nah, di tingkat yang pertama di kelas atas ini, anak-anak kelas 4 diharapkan sudah tidak hanya mereka sudah bisa mandiri, tapi juga sudah mulai membantu orang lain. Ya. Maka diharapkan bisa apa untuk anak-anak kelas 4? Yang pertama, mencuci gelas, piring yang dipakai setelah makan. Nah. Cuci piring, gelas. Oh, berarti sudah tidak bisa kalau udah makan taruh aja, nanti ada yang nyuciin kayak Nah. gitu. Berarti sudah dari kemandirian dan kemauan ya Bu ya. Berarti Iya, emang rasa harus tanggung ini jawab. piring saya yang pakai, berarti saya yang harus mencucinya mencucinya. juga. Nah, ini diingat anak-anak kelas 4 ya, jangan ditinggal begitu saja. Iya. Makan di teras misalnya. Heeh. Udahlah Mama, cuciin. Oh, Iya. sudah tidak ada, harus dicuci sendiri ya. Oke. Kemudian yang kedua, anak-anak kelas 4 itu diharapkan juga bisa membersihkan kamarnya setiap hari. Tuh, Kamarnya, kalau kita misalnya tadi kan di kelas 2 ya, kelas 2 ya. bisa merapikan. Yang kelas 4 ini sudah harus bisa membersihkan, menata. Mungkin juga ada waktu di mana berkreasi, mungkin bersama dengan mama papa misalnya masih butuh bantuan, oke, tetapi dia memiliki tanggung jawab Ya. untuk bisa merapikan kamarnya sendiri. Bagaimana anak-anak? Ibu yakin kalian Pasti bisa. Iya. Sedikit-sedikit pokoknya pasti bisa. Oke, kemudian kita lanjut untuk anak-anak kelas Kelas 5. Kelas 5 ini sedikit naik lagi jenjangnya. Maka diharapkan anak-anak kelas 5 itu sudah mampu untuk melipat dan menyetrika. Jadi menyetrika belajar ya. Hati-hati menggunakan alat, tetapi kalian sudah besar. Maka ibu yakin kalian bisa bersama dengan orang tua dan Iya. di bawah pengawasan orang ya. tua belajar menyetrika dan melipat pakaiannya. Iya, betul. Mengapa toh kok kelas 5 sudah agak berat ya? Ada alasannya. Karena anak-anak kelas 5 itu kalau di masa-masa normal atau tidak ada pandemi, anak-anak kelas 5 itu sudah mulai ikut kegiatan pramuka kemah juga. Oh ya. Iya, jadi di Semua situ sudah sendiri. sudah ada rasa tanggung jawab dan mandiri yang sepenuhnya. Anak-anak penggalang itu sudah diharapkan hebat secara pribadi. Lalu pembiasaan yang kedua, apa tuh yang ingin diwujudkan atau sekolah harapkan dikuasai atau dicapai oleh anak-anak kelas 5? Yang kedua, belajar untuk bisa menanak nasi. Menanak nasi. Oh, memasak nasi, menanak nasi. Iya. Menggunakan mungkin kalau di rumahnya Memasak nasi. menggunakan magicom bisa. Atau kalau misalkan belum punya magicom berarti menggunakan kettle ya, Bu ya? Iya, tetapi kalau sekarang rata-rata anak-anak sudah semuanya menggunakan magicom ya, Iya, penanak magicom. nasi otomatis Penanak ya. nasi otomatis, Iya, ya. hanya tinggal mencuci bagaimana. Artinya di sini ada tahap belajar lebih Iya. banyak Bu Dela. Bagaimana menakar berasnya, maka akan belajar bersama dengan mama tentunya. Iya. Bagaimana mengukur airnya Iya. sebelum dimasukkan di alat penanak nasi ya untuk Iya. memasak nasi. Nah, anak-anak terutama anak-anak kelas 5, kalian tidak hanya seperti adik-adik kalian di tingkat bawah, tapi kalian di kelas 5 ini diharapkan belajar dari hal-hal kecil dan menjadikannya pengetahuan itu dijadikan satu sebagai sumber belajar. Jadi menanak nasi hanya sekedar memasak nasi saja tidak, ternyata belajar banyak hal. Iya. Dari menakar, dari mencuci beras yang baik, bagaimana menempatkan alat untuk memasak itu yang benar. Ya. Jadi disinilah kalian akan belajar banyak hal dari mama papa kalian. Oke, nah yang penghujung nih kelas 6. Dari kelas 1 sampai kelas 5 diharapkan segala hal itu tadi sudah dikuasai. Nah di kelas 6 ini kalian diharapkan bisa yang pertama membantu menyapu lingkungan rumah. Jadi membersihkan, iya Ya. kan? Tidak hanya kamarnya sendiri, Mm-mm. tetapi menyapu lingkungan rumahnya. Iya. Kemudian yang kedua bisa mencuci pakaian sendiri.
Just banget. Iya. Tapi sebenarnya juga menyapu lingkungan rumah kan juga tujuannya memang membuat lingkungan rumah menjadi bersih. Betul. Tapi efek positif bagi tubuh kita sendiri itu seperti olahraga, betul nggak Bu? Bagus. Kan kita jadi berkeringat mungkin, apalagi kalau PJJ sama PJJ kan anak-anak juga Lebih kurang, banyak di rumah lebih ya. banyak di rumah, mungkin hanya duduk atau ada yang tiduran, terus mungkin ya jalan, tapi kan sekitaran rumah. Nah itu biar olahraga juga, biar badan tetap fit, sehat, terus juga kuat. Makanya kan sambil menyapu dan Betul manfaatnya sekali. jadi banyak sekali. Betul sekali. Nah, itu yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi bukan hanya pembiasaan yang nggak ada alasannya, tetapi Iya. memang ini diharapkan bisa dikuasai oleh anak-anak, dicapai oleh anak-anak tahun ini dengan apa tadi, efek positif yang banyak kepada tubuhnya, keluarganya, lingkungannya. Nah, itu yang ingin diwujudkan. Maka disebutlah itu pendidikan karakter. Karena itu membentuk kita menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang berbeda, khas. Ya. Seperti simbol yang mungkin kemarin sebagai pembukaan awal tahun pelajaran, Bruder sudah menanam pohon cabai ya. Ya, pohon Buah cabai. cabai itu khas rasanya, nggak akan bisa ditemukan mungkin di beberapa tanaman yang lain. Iya. Itu menjadi ciri bahwa anak pangudi luhur memiliki karakter yang unggul, yang khas. Nah, dari semua pembiasaan tadi diharapkan bisa dikuasai anak-anak dan menghantarkan anak-anak bukan hanya cerdas, bukan hanya nilainya bagus, Nilai bagus. tetapi pribadinya juga oke. Pribadinya bagus. Karena itu yang paling mendasar. Paling mendasar. Begitu Bu Karakter Dela, dan saya juga berharap tentunya anak-anak semangat di tahun ini. Oke, secara Pesan Bu Lina. apa tadi, perjenjang kelas sudah saya sampaikan. 2 semester atau 1 tahun pelajaran ke depan ada pembiasaan tadi, yang itu nantinya diharapkan sudah bukan lagi sesuatu yang tuntutan karena disuruh bu guru, Iya. bukan, tetapi sesuatu yang terbiasa kita lakukan. Namanya Oke. pembiasaan diri, jadi akan Betul. lama-lama biasa dilakukan, jadi tanpa disuruh dengan siapapun. Oh, ini sudah kebiasaan saya, sudah Iya. tanggung jawab saya, berarti saya akan lakukan seterusnya. Oke, itu yang ingin diharapkan. Dan anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu guru, Bruder, dan semua para guru di SD Pangudi Luhur berharap kalian semangat selalu mewujudkan apa yang tadi saya sampaikan sebagai sebuah pembiasaan dan menjadikan kalian unggul dan khas. Dan tentunya kami juga mohon bantuan dan dukungan dari Papa Mama semua. Karena semuanya ini mampu kita wujudkan dengan kerjasama yang baik antara kami semua, Papa Mama, dan anak-anakku yang hebat dan luar biasa tentunya. Itu Bu Dela. Sip, luar biasa sekali Bu Lina memberikan kita semakin semangat, terutama bagi anak-anak yang akan menjalani pembelajaran di sekolah dasar. Dan juga tidak hanya terus mengejar nilai saja, pokoknya saya harus unggul, nilai saya harus bagus di mata pelajaran, semua mata pelajaran mungkin, nah tapi juga karakter dan juga pembiasaan diri. Mungkin juga saya juga ingin, Ibu Dela juga ingin menyampaikan karakter-karakter yang sudah disampaikan oleh Ibu Lina tadi itu, terutama karakter utama, tadi ada bangun pagi ya, dan rajin rajin berdoa. Nah itu bukan berarti terus nanti setelah dilakukan terus jadi lupa gitu. Harapannya seterusnya ya Bu ya. Betul. sampai Sampai akhir, selamanya. sampai selama-lamanya. Dan terutama juga untuk karakter yang sudah tadi dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 yang berbeda-beda. Bukan berarti misalkan kelas 1 karakternya itu dan nanti naik ke kelas 2 Hilang, karakter gitu. kelas 1-nya hilang. Tidak begitu ya Bu ya. Iya, harus terus Tetap dilakukan. terus, karena kan pembiasaan diri harapannya ya tetap tertanam di dalam diri anak-anak. Jadi harapannya sampai nanti karakter kelas 6 dan seterusnya sampai SMP, nanti sampai SMA dan seterusnya dan selamanya. Iya. Karena tidak merugikan ya Bu ya, Iya, menanamkan karena karakter ini dan akan pembiasaan. pembiasaan ini akan menjadi nilai plus dari masing-masing anak. Kenapa toh? Karena kalau orang sudah terbiasa, dia sudah tidak akan lagi mengingat hal-hal yang bukan seperti kalau kita mau penilaian harian harus Iya. belajar mengingat kembali. Kalau dia sudah terbiasa, otomatis maka yang muncul dari perilakunya adalah hal-hal positif tadi. Maka anak-anak kalau itu sudah terbiasa, maka akan menjadi nilai plus kalian. Dan tentunya itu akan menjadi
sesuatu yang akan dilihat banyak orang sebagai keunggulan. Iya sekali. Oke. Iya. Oh Bu, mungkin menyinggung sedikit tentang pembelajaran di rumah ya Bu ya. Oke, iya. Nah kan biasanya pembelajaran di sekolah itu kan ya memang guru-guru yang sangat berperan besar di sekolah. Namun kan kalau di rumah mungkin ada papa mama juga yang merasa kewalahan gitu. Mungkin Ibu bisa memberikan pesan atau biar papa mama tuh, sebenarnya papa mama tuh sangat hebat dan kami sangat mengapresiasi setiap usaha papa mama di rumah, karena itu tadi membantu kami pun juga dan membantu anak-anak juga untuk berkembang. Nah, mungkin Bu Lina ada pesan-pesan. Iya, terima kasih Bu Dela. Iya, ini khusus untuk anak-anakku yang sungguh sangat Ibu banggakan yang ada di rumah saat ini. Tahun pelajaran ini kita masih PJJ, pembelajaran kita masih daring, jarak jauh. Oleh karena itu, Ibu berharap pada anak-anak untuk seperti yang disampaikan Bu Dela. Kalau dulu kita bisa tatap muka, kalian akan selama 7 jam ya bersama dengan kami di sekolah. Saat ini, Bapak Ibu guru di sekolah itu punya sahabat, punya rekanan. Mereka siapa? Papa, mama, orang tua kalian, atau mungkin keluarga kalian di rumah yang saat ini mendampingi belajar. Mungkin ada yang belajar sama oma. Nah, Ibu berharap, yuk, jangan lagi kalian merasa bahwa guruku cuma yang ada di sekolah. Bukan. Papa, mama, orang tua, oma, keluarga kalian juga guru bagi kalian. Kita belajar dari mereka juga. Dan mereka adalah sahabat kami, partner kami untuk bisa mendampingi anak-anak. Dan terima kasih yang tak terkira dan apresiasi yang luar biasa tentunya untuk papa mama yang sampai hari ini tetap setia untuk mendampingi anak-anak dalam belajar. Maka anak-anakku menjadi anak-anak pangudi luhur yang hebat, tentunya itu juga akan mau menerima dan terus menghormati papa mama yang ada di rumah, menerima setiap proses pembelajaran yang harus diikuti dan tetap semangat apapun kondisinya. Itu Bu Dela. Terima kasih sekali Bu Lina, sangat berkesan dan pesannya itu memang sangat cocok dan pas sekali untuk kita. Maka dari itu anak-anak maupun papa dan mama yang ada di rumah dan juga para wali murid yang akan mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah tetap semangat. Kami pun juga semangat dan kami siap membantu. Dan kita saling bekerja sama agar anak-anak sekalian bisa, walaupun pembelajaran online di rumah, tetap bisa berjalan dengan efektif. Begitu. Rasanya sudah sangat lengkap sekali anak-anak. Mungkin tadi karakter-karakter dari Bu Lina nanti pun juga akan lebih dalam lagi disampaikan oleh setiap wali kelas masing-masing. Jadi anak-anak pun juga bisa, harapannya kalian bisa menjadi anak-anak yang memiliki pribadi yang unggul dan yang pastinya memiliki karakter yang positif dimanapun kalian berada. Mungkin sekian untuk acara sesi hari ini berbincang-bincang dengan Ibu Lina mengenai karakter-karakter. Dan nanti kita akan ketemu lagi untuk di sesi selanjutnya. Sebelumnya terima kasih Bu Lina untuk waktunya, sudah mengganggu kita membicarakan banyak hal yang sangat positif dan baik ini. Terima kasih. Kalau begitu saya pamit undur diri. Selamat pagi Bu Lina. Selamat pagi, terima kasih. Ya, seru kan untuk acara MPLS yang kedua hari ini. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Nah, sebelum Ibu menutup acara MPLS hari kedua ini, Ibu ingin minta maaf jika ada kesalahan kata yang menyinggung ataupun kurang berkenan. Dan Ibu mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita mengikuti acara MPLS hari ini. Jangan lupa, untuk besok kita masih ada MPLS hari yang ketiga. Untuk informasinya akan dikabari oleh Bapak Ibu Guru wali kelas masing-masing. Ya, anak-anak sekalian, sebelum Ibu menutup acara hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita serahkan untuk semua kegiatan kita hari ini kepada Tuhan. Marilah kita tundukkan kepala sejenak, kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur kepadamu untuk setiap rangkaian acara MPLS hari yang kedua ini boleh berlalu dengan baik dan juga dengan lancar. Tuhan, berkatilah kami masing-masing dimanapun kami berada, agar senantiasa kami selalu diberi kesehatan,
sehingga kami boleh mengikuti setiap kegiatan kami selanjutnya dengan baik dan juga dengan selamat. Semuanya ini kami mohon hanya Allah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sudah. Sampai jumpa untuk besok dan juga untuk seterusnya. Sekian dari Ibu Della sebagai pembawa acara. Selamat siang dan sampai jumpa. Salam sehat selalu. Dah.